Jin Hoan alias Ciputra merupakan anak melarat yang tinggal di Sulawesi Utara. Dia lahir di Parigi, kota kecil Sulawesi Tengah, sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara. Ciputra menjalankan hidup sama seperti anak-anak lainnya, namun itu semua berubah ketika sang ayah meninggal dunia. Perekonomian keluarga terganggu dan ia jatuh miskin. Kehidupan Ciputra mulanya tidak miskin, sampai di mana waktu sang ayah ditangkap oleh tentara Jepang dan disandera karena dicurigai sebagai mata-mata. Di dalam tahanan, ayahnya tutup usia. Sejak itulah Ciputra yang saat itu baru berusia 12 tahun harus banting tulang untuk membantu keluarganya. Ciputra yang sebelumnya tidak pernah berkotor-kotor di kebun, terpaksa harus memeras keringat setiap hari mengolah tanah supaya dia dan sekeluarga bisa makan. Melalui para pedagang di Sangin, Talud, dia belajar berburu binatang di hutan. Setiap akhir pekan dari pagi hingga petang dengan bertelanjang kaki dan berkawan dengan duri, Ciputra memburu binatang untuk lauk makan keluarganya. Pulang dari hutan, biasanya dia selalu membawa babi hutan. Ditinggal pergi oleh sang ayah, Ciputra semulanya anak manja berubah menjadi kuat. Dia selalu mengingat nasihat almarhum, jika ingin sukses, lawannya bukanlah orang lain tetapi diri sendiri. Singkat cerita, Ciputra mulai merintis usahanya sejak dia masih menjadi mahasiswa di ITB. Bersama 2 sahabatnya sama masuk ITB, Budi Berasal dan Ismail Sofyan. Hanya bermodal ilmu arsitektur yang mereka dapat di kampus, mereka mendirikan CV Daya Cipta. Awalnya mereka berkeliling di sebuah garasi di Jalan Sucipto, Bandung. Mereka berkeliling dari rumah ke rumah di Bandung mencari orang yang bersedia memakai jasanya. Prosesnya berlangsung lama sampai tiba waktunya Ciputra menikah dan memiliki anak. Dia mulai bertanya kepada kawannya sampai kapan mereka hanya bergantung dan menunggu orderan datang. Berangkat dengan keberanian, Ciputra memutuskan membawa keluarganya meninggalkan Bandung dan pergi ke Jakarta awal 60-an. Dalam benaknya, melihat Jakarta yang sedang berbenah, tidak ada cara lain yang dapat dia tempuh untuk bisa mendapatkan proyek besar, kecuali bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sumarno Susroatmojo. Melalui bantuan mantan asisten Gubernur Sumarno, Mayor Charles, dia hendak bertemu dengan Gubernur. Setelah mendengar pemaparannya, Gubernur Sumarno pun menyetujui dengan apa yang diucapkan Ciputra. Akhirnya Ciputra bersama kawan-kawan dari TB mendirikan Metropolitan Group. Tahun 80, Ciputra bersama anak-anak yang membangun Ciputra Group. Spesialisasi ketiga grup itu adalah pembangunan kota baru yang lengkap dan secara keseluruhan sudah membangun lebih dari 50 kota. Ciputra pernah memberikan petuah bahwa modal bukan menjadi kendala yang menjadi alasan untuk tidak maju. Jika tidak mempunyai modal tetapi memiliki konsep yang bagus, Anda bisa bekerja sama dengan orang lain yang memiliki modal. Alhasil, Ciputra pun mampu membangun berbagai macam perusahaan dan proyek-proyek yang besar. Selain memiliki kampus yang bernama Ciputra University yang berdiri di berbagai macam daerah, kampus yang mengajarkan pada mahasiswanya untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Ini telah berdiri di berbagai macam kota besar dan diminati oleh banyak mahasiswa. Tidak hanya itu, Ciputra pun membangun mall yang banyak dikunjungi oleh banyak orang. Tidak hanya itu, Ciputra pun membangun rumah sakit yang modern dengan pelayanan dokter yang profesional sehingga pasien-pasien yang datang akan cepat sembuh dan nyaman dilayani. Tidak cukup hanya itu, Ciputra membangun perumahan-perumahan elit di berbagai macam kota besar. Perumahan yang sangat dibutuhkan masyarakat modern sehingga nyaman tinggal di rumah. Banyak hal yang dibangun oleh Ciputra bersama berbagai macam grup perusahaannya. Bahkan saat ini bisnis Ciputra Group sudah berekspansi ke luar negeri. Tidak sampai di situ saja, saat usia 75 tahun Ciputra, dia pun terus membangun berbagai macam perusahaan yang didirikannya dan selalu mencapai kesuksesan. Ciputra memang bukan orang yang terkaya di Indonesia, tetapi Ciputra adalah seorang yang fokus pada bidang sesuai dengan background yang dimilikinya, yaitu bidang properti. Bisa dikatakan Ciputra sudah melewati berbagai zaman di Indonesia, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan yang paling berat saat menemui krisis keuangan tahun 98 di Indonesia.